Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Selviana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang ide bisnis. Apa sih itu ide bisnis? Pengertian ide bisnis. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, misalnya pasar atau masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Ada pula ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Ide atau gagasan sama dengan cita-cita. Sedangkan bisnis atau usaha dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Sumber ide bisnis. Terkadang sangat sulit menemukan jenis bisnis yang paling cocok untuk dikerjakan. Ide bisnis bisa datang dari mana saja dan kapan saja datangnya. Namun, diperlukan kerja nyata kita untuk mencarinya. Jika Anda ingin memulai bisnis namun masih bingung harus memulai usaha apa, berikut ini ide bisnis yang mungkin bisa membantu. Yaitu, yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian. Oleh karenanya, ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Ini sangat menguntungkan sekali dalam menjalankan bisnis yang hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankannya. Dengan kata lain, saingannya sedikit sekali. Yang ketiga, hobi atau minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Yang kelima, jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. Ide bisnis berdasarkan jaringan dan relasi ini memiliki keuntungan adanya tingkat kepercayaan yang baik. Yang keenam, ATM, amati, tiru, modifikasi. Mengamati sesuatu yang terjadi di sekitar kita bisa menjadi peluang bisnis. Pengamatan ini diperlukan bagi mereka yang ingin mandiri. Yang ketujuh, nasihat atau saran. Mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik dikarenakan kita akan belajar banyak dari pengalaman orang tersebut tanpa harus merasakan kegagalan orang tersebut serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedelapan, pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan, lalu kita akan berupaya mencari cara baru untuk mengatasinya. Yang kesembilan, penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu atau benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Yang kesepuluh, pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide yang baru. Di sini ada teknik mendapatkan ide bisnis. Menurut Douglas, terdapat beberapa teknik untuk mendapatkan ide, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Yang kedua, berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis.
mengubah mimpi menjadi kenyataan, atau memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati, disegani, meningkatkan keputusan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, kawin silang, yaitu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Yang keempat, keingintahuan. Di sini keingintahuan yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Yang kelima, pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Yang keenam, komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru hasil dari modifikasi ide lama dengan cara memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, membuat daftar tentang semua bagiannya dengan sistematis, selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, meditasi merupakan suatu teknik menghasilkan ide dengan memusatkan pikiran dan perasaan. Upaya ini dilakukan agar meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental, menciptakan daya inovatif. Selanjutnya, pentingnya ide bisnis. Pada dasarnya, ide bisnis akan menggambarkan beberapa hal. Ide bisnis dapat menentukan apa jenis Anda, siapa target atau pasar, bagaimana cara Anda menjual produk atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran, dan produk yang menjadi pilihan, yaitu produk yang dirasa cocok untuk diproduksi. Menurut Zimmerer, ide-ide dari wirausahawan dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi serta evaluasi semua risiko yang mungkin timbul dari ciptaannya peluang usaha tersebut. Hal itu dapat dimulai dengan menggunakan strategi yang proaktif guna mengurangi kemungkinan timbulnya risiko. Penciptaan suatu ide bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis. Dengan telah adanya bagaimana macam ide bisnis, para wirausaha dapat mampu bersaing dengan bisnis barunya. Ide dalam konteks kewirausahaan di sini adalah gagasan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Putri 2012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menciptakan ide bisnis merupakan penciptaan gagasan yang menghasilkan suatu bisnis yang baru dan berbeda. Adapun definisi kreativitas dalam penelitian ini, yaitu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Menurut Zimmerer et al. 2018. Yang pertama yaitu kreativitas berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis. Setiap orang pada dasarnya sudah memiliki kreativitas di dalam dirinya. Namun, kreativitas tersebut perlu diasah atau dikembangkan. Yang kedua, kreativitas berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Perkembangan dunia usaha menuntut siapa saja yang ingin berwirausaha agar dapat bersaing. Untuk dapat bersaing juga dibutuhkan sebuah usaha yang kreatif agar dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis di sekitarnya. Sehingga walaupun sudah terdapat beragam jenis bisnis, ia tetap dapat memunculkan ide-ide bisnis yang baru. Yang ketiga, strategi mencari peluang bisnis tidak berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Penciptaan ide bisnis tidak bergantung dari strategi yang digunakan dalam mencari peluang bisnis. Selanjutnya di sini ada menguji ide bisnis. Salah satu cara untuk menguji ide bisnis adalah dengan melakukan analisis SWOT dan TOS. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis
yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Selain itu, analisis SWOT juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran tentang sebuah perusahaan atau organisasi. Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor dan jadikan masukan. Adapun beberapa pengertian analisis SWOT menurut para ahli. Yang pertama, menurut Coulter dan Armstrong, analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan beberapa strategi yang ada di perusahaan. Salah satunya yang kita bahas adalah strategi promosi dan penempatan produk. Yang kedua, menurut David, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan peluang atau ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Dalam penelitian analisa SWOT, kita dapat memperoleh hasil berupa kesimpulan-kesimpulan yang berdasarkan keempat faktor, yaitu yang pertama, strategi, kekuatan, dan kesempatan. Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini ialah dapat memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Yang kedua, strategi kelemahan dan kesempatan. Kesempatan yang telah diidentifikasi tidak mungkin dapat dimanfaatkan dikarenakan kelemahan suatu perusahaan. Yang ketiga, strategi kekuatan ancaman. Dalam analisa ancaman juga ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. Strategi ini ialah mencoba mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Yang terakhir, strategi kelemahan dan ancaman. Dalam situasi harus menghadapi ancaman serta sekaligus kelemahan intern. Strategi yang umumnya ialah keluar dari situasi yang terjepit tersebut. Terima kasih, inilah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.